Selamat pagi anak-anak semua. Omitofo. Nah, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai 4 peristiwa yang akan dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Jadi, sebelumnya marilah kita bersama-sama dahulu merangkapkan kedua tangan, bersikap anjali sambil membacakan Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Satbe Satta Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak sekalian, sesudah kita membacakan Namaskara Gata, maka kita akan melanjutkan pelajaran. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada minggu kemarin, bahwasanya tentang ramalan Asita, Pangeran Siddhartha akan melihat 4 peristiwa penting dalam kehidupannya. Dan 4 peristiwa itu apa saja anak-anak sekalian? Marilah kita lihat. Nah, Raja Suddhodana yang berusaha agar Pangeran Siddhartha tidak melihat 4 peristiwa yang diramakan oleh Pertapa Asita, maka beliau pun di dalam istananya tidak mengizinkan adanya keempat hal tersebut terlihat. Nah, tetapi ketika Pangeran Siddhartha meminta izin kepada beliau agar dapat melakukan perjalanan mengelilingi istananya. Kenapa? Karena sebagai seorang calon raja, maka Pangeran Siddhartha merasa sudah masanya untuk melihat keadaan rakyatnya. Jadi, ketika Pangeran Siddhartha memohon, maka Raja Suddhodana tidak dapat menolaknya. Karena memang seperti yang sudah terjadi di kerajaan tersebut, bagi seorang calon raja, maka beliau berhak untuk melihat keadaan rakyatnya supaya beliau bisa memerintah dengan baik. Nah, oleh sebab itu, Pangeran Siddhartha pun memohon kepada ayahandanya untuk berkeliling istana. Dan kemudian dengan berat hati Raja Suddhodana mengizinkan, walaupun mungkin beliau masih khawatir dengan ramalan Asita. Agar Pangeran Siddhartha tidak melihat keempat peristiwa seperti yang diramalkan oleh Asita, kemudian Raja Suddhodana memerintahkan pengawal istana untuk mengumumkan perjalanan Pangeran Siddhartha kepada rakyatnya. Dan diharuskan yang boleh menyambut beliau itu adalah orang muda yang sehat, cantik, dan juga ganteng. Jadi tidak ada boleh orang tua, orang sakit, orang mati maupun pertapa menyambut Pangeran Siddhartha. Nah, tujuannya tentu saja anak-anak sekalian sudah mengetahuinya, bukan? Yaitu untuk menghindari ramalan Asita. Selanjutnya, dengan ditemani oleh kusirnya yang bernama Channa dan kudanya yang bernama Kantaka, maka Pangeran Siddhartha pun mulai melakukan perjalanan mengelilingi istana Sakya untuk melihat keadaan rakyatnya. Nah, anak-anak sekalian, sedikit mengenai Channa dan Kantaka, mereka berdua ini memiliki persamaan dengan Pangeran Siddhartha, yaitu hari kelahiran mereka sama. Dan Channa juga merupakan teman bermain Pangeran Siddhartha sejak kecil. Nah, kemudian apa yang terjadi anak-anak? Apakah yang diinginkan oleh Raja Suddhodana terkabul? Ternyata tidak. Kenapa? Karena pada perjalanan pertama ini akhirnya Pangeran Siddhartha melihat orang tua. Orang tua yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha pada perjalanan yang pertama anak-anak adalah orang tua yang sudah sangat tua sekali sehingga badannya bungkuk. Nah, ini tentu mengherankan Pangeran Siddhartha yang selama ini tinggal di istana tidak pernah melihat orang tua seperti itu. Nah, oleh sebab itu, maka Pangeran Siddhartha bertanya kepada Channa,
Orang apakah itu? Orang apakah itu, Cana? Pangeran Siddhartha bertanya. Nah, dengan hati yang berat, yang Cana juga sudah diwanti-wanti oleh Raja Sudodana untuk menjaga Pangeran Siddhartha selama perjalanan agar tidak melihat 4 peristiwa, maka dengan berat sekali Cana mengatakan, itu adalah orang tua tuanku. Nah, selanjutnya Pangeran Siddhartha pun heran, kenapa kok orang bisa menjadi tua? Jadi dalam hatinya Pangeran Siddhartha mulai berpikir, menjadi tua itu adalah penderitaan. Nah, apakah tidak ada jalan untuk supaya tidak menjadi tua sehingga seseorang itu tidak akan menderita? Kemudian Pangeran Siddhartha melanjutkan perjalanannya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata pada perjalanan yang kedua ini Pangeran Siddhartha melihat orang sakit. Jadi demi melihat orang sakit ini, beliau juga merasa heran. Kenapa orang kok bisa sakit? Nah, apalagi orang sakit yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha itu penyakitnya sudah sangat berat. Penyakit apa yang diderita orang sakit yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha itu, anak-anak sekalian? Ternyata orang sakit yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha itu adalah orang sakit lepra, di mana keadaannya itu sudah sangat menyedihkan. Untuk bangkit saja orang tersebut tidak bisa lagi. Nah, sesudah Cana menjelaskan tentang orang sakit tersebut, maka seperti yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha di perjalanan pertama, kenapa orang bisa tua? Maka di sini muncul juga pertanyaan dalam diri Pangeran Siddhartha, kenapa orang bisa mengalami sakit? Nah, tentunya seperti tua tadi, mengalami sakit itu juga merupakan satu penderitaan. Apakah tidak ada jalan untuk supaya manusia bisa menghindari rasa sakit tersebut? Setelah melihat orang tua dan orang sakit, maka perasaan Pangeran Siddhartha pun menjadi sangat kacau dan selalu memikirkan kenapa orang bisa menjadi tua kemudian menjadi sakit. Nah, apakah tidak ada jalan untuk supaya kedua penyakit tersebut tidak dialami oleh manusia? Nah, akhirnya karena memikirkan hal itulah Pangeran Siddhartha kemudian memutuskan untuk kembali ke istana. Beliau tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan perjalanannya. Nah, ternyata anak-anak sekalian, pada perjalanan kembali ke istana atau juga bisa dikatakan pada perjalanan yang ketiga ini, Pangeran Siddhartha melihat orang mati atau orang yang sudah meninggal. Nah, kebetulan orang yang sudah meninggal itu sedang diusung ke tempat pengkremasian. Melihat hal ini, dalam hati beliau kemudian mulai bertanya lagi seperti tadi. Menjadi mati itu atau meninggal adalah satu penderitaan. Nah, apakah tidak ada jalan untuk supaya kita tidak mengalami hal tersebut? Kenapa demikian anak-anak? Karena Pangeran Siddhartha berpikir, mengalami kematian lalu dikremasi adalah satu penderitaan lagi bagi makhluk hidup. Nah, apakah tidak ada jalan untuk mengakhiri penderitaan itu? Hal inilah yang selalu menjadi pemikiran dari Pangeran Siddhartha. Nah, akhirnya sesampainya di istana nanti anak-anak sekalian, Pangeran Siddhartha selalu memikirkan menjadi tua, menjadi sakit, dan kemudian meninggal merupakan penderitaan bagi semua makhluk. Nah, bagaimana caranya supaya semua makhluk itu tidak mengalami hal tersebut? Apakah tidak ada jalan untuk melenyapkannya? Hal itulah yang selalu dipikirkan oleh Pangeran Siddhartha sesudah sampai ke istana. Tetapi, apa daya dari Pangeran Siddhartha? Selama ini, apa yang dipikirkannya itu juga tidak terjawab. Setelah Pangeran Siddhartha kembali ke istana, dalam melakukan perjalanan-perjalanannya, beliau menjadi sering duduk termenung memikirkan 3 peristiwa yang telah dilihat dalam perjalanan tersebut. Dan di sini beliau terus berpikir untuk mencari jalan pembebasan agar penderitaan makhluk itu dapat diakhiri.
Dalam hati Pangeran Siddhartha selalu menganggap menjadi tua, sakit, dan meninggal itu adalah suatu penderitaan. Nah, apakah tidak ada jalan untuk dapat melenyapkan penderitaan tersebut? Nah, oleh sebab itu anak-anak sekalian, Pangeran Siddhartha selalu berpikir dengan keras supaya ketiga hal tersebut dapat dilenyapkan. Tetapi bagaimana caranya? Pertanyaan yang selalu tidak terjawab itu menjadi pemikiran dari Pangeran Siddhartha. Menjadi tua itu adalah penderitaan, menjadi sakit juga penderitaan, meninggal juga penderitaan. Nah, apakah tidak ada jalan supaya sakit, tua, dan meninggal itu dapat diakhiri? Oleh sebab itu anak-anak, semakin hari Pangeran Siddhartha semakin sering duduk termenung. Nah, kemudian pada suatu hari, akhirnya beliau ingin lagi melanjutkan perjalanan. Nah, selama ini perjalanan yang beliau lakukan itu adalah dengan ditemani oleh Channa dan Kantaka. Tetapi untuk perjalanan yang keempat ini, beliau ingin lebih menenangkan diri jauh dari perhatian rakyatnya. Nah, oleh sebab itu, beliau kemudian minta ditemani oleh Channa saja, sedangkan Kantaka tidak ikut. Nah, apa yang mereka lakukan anak-anak? Pangeran Siddhartha dengan Channa melakukan perjalanan yang keempat dengan berjalan kaki. Nah, kita akan melihat apa lagi yang akan ditemukan oleh Pangeran Siddhartha dalam perjalanan yang keempat ini. Apakah ramalan dari Pertapa Asita itu akan terwujud? Ternyata, apa yang terjadi anak-anak sekalian? Pada perjalanan yang keempat ini, Pangeran Siddhartha bertemu dengan seorang pertapa. Nah, melihat adanya pertapa, Pangeran Siddhartha kemudian mendekati beliau dan bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan oleh pertapa itu? Nah, kemudian di sini anak-anak, pertapa tadi menjelaskan kepada Pangeran Siddhartha tentang keinginannya untuk mendapatkan kebahagiaan yang dilakukannya dengan cara meninggalkan segala kesenangan duniawi yang dimilikinya. Nah, mendengar perkataan dari pertapa itu, Pangeran Siddhartha kemudian berpikir, wah, ternyata pertapa memiliki cita-cita yang sama dengan saya. Saya menginginkan semua makhluk dapat bebas dari penderitaan tua, sakit, dan mati. Nah, berarti pertapa itu juga menginginkan bisa bebas dari penderitaan tua, sakit, dan mati dengan meninggalkan segala kesenangan duniawi. Nah, apakah saya juga sanggup? Anak-anak sekalian, itulah yang menjadi pertanyaan Pangeran Siddhartha. Nah, akhirnya Pangeran Siddhartha kemudian kembali ke istana dengan ditemani oleh Channa. Akhirnya, Pangeran Siddhartha melihat keempat peristiwa seperti yang diramalkan oleh Pertapa Asita. Nah, jadi anak-anak, apa yang dialami oleh Pangeran Siddhartha selama melakukan perjalanan mengelilingi istana Sakya ternyata jauh dari harapan ayahandanya. Nah, oleh sebab itu, maka Raja Sudodana menganggap hal tersebut memang sudah merupakan kehendak para dewa. Jadi, Raja Sudodana itu menganggap keempat peristiwa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha itu adalah penjelmaan dari dewa. Kenapa? Karena dia sudah berusaha supaya rakyat yang menyambut Pangeran Siddhartha selama melakukan perjalanan itu tidak boleh ada seperti yang diramalkan oleh Pertapa Asita. Tapi apa yang terjadi? Ternyata semua yang diramalkan oleh Pertapa Asita itu terlihat oleh Pangeran Siddhartha. Nah, itulah sebabnya anak-anak, maka dikatakanlah bahwasanya keempat peristiwa itu adalah jelmaan dewa. Nah, baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini pelajaran tentang empat peristiwa telah selesai.
Jadi Ibu akan mengakhiri pelajaran dengan membacakan Parita Namaskara Gata kembali. Baik anak-anak, marilah kita merangkapkan kedua tangan membacakan Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak sekalian, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak selalu menjaga kesehatan dan cobalah membaca parita setiap pagi dan malam. Nah, oke anak-anak sekalian, sampai di sini. Om Tho Pho.